Bismillahirrahmanirrahim. Batu ditendang begitu. Kadang kita ini sebagai manusia nggak melihat batu pun kesandung, ya. Maka ketika kita tersandung, alhamdulillah kita berarti diingatkan oleh Allah. Maka dari itulah cepat kembali kepada Allah. Setiap kali kita mendapat hukuman, cepat kembali kepada Allah, cepat hijrah kepada Allah. Ya, jangan sampai kita malah justru mengikuti langkah setan sehingga semakin jauh dari jalan yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah bil inabati, yang selanjutnya wal khauf war raja. Rasa takut, ya, rasa takut kepada selain Allah tolong segera dipindahkan. Rasa takut itu yang paling pas hanyalah kepada Allah, begitu ya. Jadi kita jadi manusia udah nggak perlu takut sama siapapun, takutlah hanya kepada Allah. Itu yang paling inti. Ya, termasuk ketika kita ini takut sama COVID-19 nggak masalah, boleh, karena itu manusiawi. Tapi yang lebih penting dari itu, takutlah kepada Allah yang menciptakan COVID-19. Takut sama COVID nggak takut sama yang menciptakan, gimana sih? Ya, takut sama COVID nggak takut sama yang memerintahkan COVID. Ya, takut sama COVID nggak takut sama yang mentakdirkan adanya COVID. Harusnya kita alihkan rasa takut kita hanya kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya berharap, roja. Maka kita pastikan kita juga jangan sampai berharap kepada selain manusia. Kata Ali bin Abi Thalib, aku punya pengalaman pahit itu banyak, tapi tidak ada yang lebih pahit melebihi berharap kepada makhluk. Manusia itu nggak bisa diharapin, makhluk itu nggak bisa diharapin. Maka dari itu barakallahu fikum, siapa yang pengen harapannya itu benar-benar terwujud, harapannya benar-benar hakiki, silakan pindahkan harapan itu hanya kepada Allah. Ya, berharaplah kepada Allah. Jangan sampai berharap kepada selain Allah. Manusia itu sekali lagi ya paling sering yang namanya mengecewakan. Maka orang-orang yang berharapnya kepada Allah dan al-aizu mimma fi aidin nas, putus asa dari apa yang ada di tangan manusia, dijamin. Siapa yang tidak pernah berharap pada manusia, hanya berharap kepada Allah, dijamin hidupnya bakal bahagia. Tapi kalau kita sering berharap kepada manusia, seringkali manusia itu tidak sesuai harapan. Begitu ya. Pernikahan lah misalkan, nikah. Itu biasanya kalau mungkin pada masa ta'aruf menyampaikan bla bla bla, kelihatannya indah. Dan orang berharap, wah, aku berharap nanti istriku akan jadi begini begitu ya. Dijamin bakal kecewa. Sama ketika seorang istri mengharap suaminya begini, kalau mengharapnya ke manusia, dijamin banyak kecewa. Begitu loh ya. Karena manusia itu kata Rasulullah kaibili mi'ah. Rasul itu Rasul menyampaikan manusia itu seperti unta 100 ekor. La tajidu fiha rohilatan. 100 ekor itu kadangkala belum tentu bisa dinaiki. Antum jangan berpikir semua unta bisa dinaikin. Enggak ya. Jadi unta itu enggak semuanya bisa dinaikin. Makanya kata Rasul manusia itu seperti unta, enggak semuanya benar, enggak semuanya baik. Apalagi dalam proses, dalam interaksi dan lain-lain. Ya, kita kenal 100 orang yang benar-benar baik itu entah ada satu apa dua doang paling seperti itu aja. Yang benar-benar baik, yang lain nggak bisa dijadikan sebagai ya tunggangan. Kalau unta itu seperti itu, atau dalam bahasa kita nggak pantas dijadiin teman. Kita mah berteman aja karena faktor kebutuhan dan lain-lain. Jadi ini yang pertama yang perlu kita larikan ya, supaya kita semuanya paham bahwa kita harus mengarahkan setiap detik, setiap menit dari hidup kita semuanya harus menuju Allah. Setiap kali ada keinginan ke selain Allah, kembalikan lagi. Itu namanya hijrah. Ya, hijrah yang berada dalam diri manusia tanpa perlu pindah tempat. Yang kedua, barakallahu fikum, yaitu hijrah kepada Rasul. Maksudnya adalah seluruh perbuatan, perkataan dan juga keyakinan kita pastikan semuanya kita cocokkan sama sunnah Rasul. Ya, keyakinan kita, akidah kita samakan dengan akidahnya Rasul. Ya. Kemudian dalam persoalan ibadah kita samakan dengan ibadahnya Rasul. Ya. Kemudian dalam persoalan perkataan samakan kata-kata kita dengan
perkataan Rasul. Nah, bulan Ramadan kita ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah kembali kepada titik nol manusia. Yang pertama dari ibadah siam kita itu, kita bisa melihat apa sih? Kita itu disuruh jadi hamba itu nurut pada Allah. Termasuk ketika Allah menginginkan sesuatu nggak sesuai nafsu sekalipun kita nurut. Makanya ibadah puasa itu godaan terbesarnya nafsu. Dan alhamdulillah kita semuanya sudah menyelesaikan. Ya, coba dalam sehari kan pembatal puasa itu kan banyak, tapi kita lolos semua loh. Hanya demi mentaati Allah, karena takut kalau kita tidak menjalankan kita nanti dihukum oleh Allah. Kita bisa kok sebenarnya, kita mampu. Dan itu adalah merupakan ya posisi yang benar. Makanya kita itu 11 bulan mungkin ngaco, ngawur semaunya sendiri. Di bulan Ramadan kita sama Allah dihijrahkan kembali ke jalan Allah lagi. Nah ini tempat buat kamu itu yang benar begini. Kamu selalu nurut jadi hamba. Disuruh Allah nggak makan, nggak makan. Disuruh Allah nggak minum, nggak minum. Disuruh Allah tidak boleh berhubungan suami istri, nggak berhubungan suami istri. Oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang melakukan pembatal-pembatal, kita nurut. Ya, padahal jumlah pembatal itu kan sangat banyak, ya, tapi kita semuanya bisa melakukannya. Ini kan posisi yang benar yang seperti ini, jadi hamba. Yang sebelumnya kita mungkin barangkali ketergantungan pada selain Allah besar, ya, cinta pada selain Allah besar. Ketika Ramadan diarahkan, digiring, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang akhirnya mentaati Allah. Yang kedua, masalah makan. Manusia itu sebenarnya makan itu hanya untuk menegakkan tulang punggung. Ya, syarru wi'ain yamla'uha ibnu Adam batnuhu. Seburuk-buruk wadah yang diisi itu adalah perut, kata Rasulullah. Ya, seperti itu. Kafal ibni Adam luqaimat. Cukuplah manusia itu makan beberapa suap, yuqimna sulbah, yang bisa membuat tulangnya tegak. Begitu ya. Kemudian beberapa sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tapi saya masih lapar. Maka Rasul menyampaikan, wa illa, kalau kalian memang masih lapar, maka bagilah perut kalian jadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk bernafas. Ya, kalau kita menuruti nasihat Rasul ini, dijamin insya Allah kita umurnya panjang-panjang dan kita akan hidup menjadi manusia yang sehat, insya Allah seperti itu. Apalagi kalau kita lanjutkan dengan adab, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanya yang halal dan thayyib disambung dengan ayat wala tusrifu, kita tidak berlebihan. Maka insya Allah ya kita ini kembali lagi kepada, ya, benar-benar kita ini dihijrahkan nih jadi manusia normal lagi. Kemarin kamu apa aja kamu masukin, makanan yang pipih, yang lonjong, yang kotak, ya, yang keras, yang lunak, ya, yang lembek, yang kering, yang basah, semuanya kan masuk ya. Seperti itu. Ketika bulan Ramadan sebenarnya kita ini dididik, jadilah manusia kembali lagi ke titik normal. Hijrah lagi kamu. Kemarin kamu telah jauh meninggalkan fitrahmu, kembali lagi sekarang. Itu ya. Cuma sayangnya kita ini kalau puasa manajemennya balas dendam ya Pak ya. Sehingga akhirnya makannya dijamak, ya, jamak takdim dan jamak takhir, begitu ya. Jadi yang biasanya makan 3 kali karena hanya ada kesempatan maghrib dan sahur, ya, buka dan sahur, akhirnya makanan itu justru dikumpulkan. Waktu maghrib makan sarapan sama makan siangnya digabung jadi satu sekalian. Makanya banyak orang ketika sudah waktunya sholat taraweh tinggal beratnya, karena perutnya nggak dibagi 3, ya, dipenuhi makanan, habis itu diisi minuman, akhirnya yang tersisa tinggal di sini doang Pak, bawaannya nguap terus ya. Nah, orang sininya udah penuh. Kalau seandainya sini ini hanya kita isi sepertiga, coba lihat Nabi Muhammad SAW itu nggak ada satupun riwayat tentang makanan di bulan puasa. Nggak ada riwayat tentang makanan khas para sahabat di bulan Ramadan. Yang ada itu cuma menyebutkan karena Rasulullah SAW ya yuftiru bitamrod,
Rasul kalau buka puasa pakainya kurma, itu adanya. Nah terus mungkin takjilnya bukan, ini takjil mah istilah Indonesia. Takjil ada buka puasa, nanti ada cuci mulut, itu Indonesia itu. Ya, kalau Rasul dan para sahabat mereka itu selesai dari bulan Ramadan, mereka berat badannya turun dan jadi kurus-kurus. Begitu ya, jadi kurus-kurus. Makanya setelah bulan Ramadan disebutlah bulan Syawal. Beberapa ulama mengatakan Syawal itu artinya adalah an-nahl, kurus. Kenapa kok disebut kurus? Ya karena memang para sahabat kurus-kurus setelah bulan Ramadan. Nah kalau kita justru makan gulanya makin gila-gilaan ya, gulanya makin gila-gilaan, garamnya gila-gilaan, tambah lagi makanannya berlemak, ya glutennya makin gila-gilaan, akhirnya keluar Ramadan berat badan jadi nambah. Ini Nabi Muhammad kalau diberitahu kaget, saya yakin ini ya. Wahai Rasulullah, umatmu di abad ya 21 ini, tahun 2021 mereka itu habis puasa pada gemuk-gemuk gitu ya. Kaget Nabi. Kalau para sahabat itu ya habis puasa mereka semuanya justru akan makin kurus gitu. Nah, ikhwatillah barakallahu fikum. Maka ini mengajarkan kita mari kembali hidup normal, makan secukupnya, makan seperlunya, dan pilihlah makanan-makanan yang terbaik saja. Kita tidak membiasakan makan berkualitas, kita lebih sering membiasakan makan enak. Itu yang jadi problem dan jadi masalah. Di Jepang itu ada sebuah perkampungan, Pak. Di sana itu masyarakatnya umurnya 100, 120 tahun, 125 tahun, itu biasa. Kenapa umurnya panjang-panjang? Mereka makannya dari sayur-sayuran, pokoknya organik semua dah, ya. Semuanya dari alam mereka makan. Kemudian mereka berolahraga dan lain-lain. Masya Allah, ya. Nah, adapun kita sekarang, kita ini semuanya serba kimia, ya. Akhirnya kita itu orang zaman sekarang umur 60 aja itu udah Masya Allah lah, udah jarang ya. Yang lebih sering itu ya umur 50 udah kena stroke, ya, udah kena penyakit-penyakit kronis, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang selanjutnya, puasa ini juga mengajarkan kepada kita semuanya diajarin untuk hijrah. Yaitu kita diajari jadi orang berakhlak. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau antum pengen tahu keimanan, lihat saja akhlak. Karena definisi iman yang paling mudah itu akhlak. Itu aja kata beliau ya. Dalam kitab Madarijus Salikin, definisi keimanan kalau pengen nonton orang beriman paling gampang itu dengan lihat aja akhlaknya. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, ya, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlakon. Manusia yang paling baik imannya, yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Karena akhlak itu merupakan iman itu sendiri. Iman sama akhlak satu paket. Iman itulah akhlak, akhlak itu iman. Begitu, barakallahu fikum. Nah, selama Ramadan akhlak apa yang diajarkan kepada kita? Macam-macam. Yang pertama kita diajari sabar. Pokoknya diajarin ngempet, nahan. Ya, jangan lepaskan semuanya. Ya. Jadi never give up gitu ya. Jangan kasihkan semua. Gitu. Jangan lepaskan semua. Kamu pengen makan, tapi jangan makan terus, ditahan lewat syariat. Ya. Kita pengen melakukan apa, ditahan. Di antaranya barakallahu fikum, Nabi Muhammad mengajarkan adab-adab yang menjadi ya nanti bahan bakar akhlak kita selama Ramadan. Kita dilarang untuk ngeladenin orang yang ngajak tengkar. Ini ya. Wa in jaa ahadun khosamahu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang datang ngajak tengkar, silahkan dijawab saya lagi puasa. Kita disuruh untuk nahan diri, walaupun geram, walaupun gemes, tapi disuruh untuk menahan, disuruh untuk sabar. Seperti itu. Ini pelajaran akhlak, ya. Sehingga kalau ada orang ngajak tengkar atau apa, udah nggak usah diladenin, nggak usah diurusin, gitu ya. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi memang ini pelajaran akhlak buat kita. Maka untuk suami, istri, jangan sampai udah bulan Ramadan kayak gini masih juga ngajak tengkar, begitu ya. Jangan. Yang punya kebiasaan marah-marah, ngomel-ngomel, ngambek-ngambek, udah. Ini diselesaikan. Ramadan ini puasa kita nggak dapat nilai apa-apa kalau seandainya kita masih suka marah, ngambek, apalagi tengkar. Ya.
Dan barakallahu fikum, persoalan suami istri itu juga sebenarnya masalahnya sederhana, Pak. Suami istri asalkan mau belak-belakan persoalannya apa, pasti solusinya ketemu. Tapi seringkali lebih suka bermain drama, ya, lebih suka bermain perasaan, sehingga akhirnya masalah rumah tangga jadi rumit. Nah, Ramadan jangan sampai ada lagi pertengkaran, karena Allah yang melarang, ya, Rasul yang melarang. Jangankan kok kepada istri, orang aja nantangin kita disuruh, maaf saya lagi puasa. Begitu juga istri, suami juga begitu. Ya, belajar untuk menahan diri dengan cara puasanya. Kemudian selama kita berpuasa, kalau kita pengen tidak sia-sia, maka kita dilarang untuk fala yajhal. Jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh, tindakan nggak berguna, tindakan yang tidak bermanfaat. Ya, itu kebiasaan orang bodoh itu adalah melakukan sesuatu tanpa mikir, tanpa ilmu. Akhirnya hal-hal nggak bermanfaat yang dilakukan. Ya, beli ikan lele, gitu ya, 5 kilo, cemplungin kolam, dipancingin lagi, gitu ya. Nanti dapat dibawa pulang. Ya Allah, tadi 5 kilo bawa pulang kan langsung selesai, gitu ya. Tapi nggak tahu, lebih suka begitu. Nanti kalau masih kurang pas lagi, ya, udah dapat lagi pancing, cemplungin lagi, ya, pancing lagi. Ada manusia-manusia yang lebih suka, ya, jadi orang kurang kerjaan dan juga jadi orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Itu jangan sampai dilakukan ketika puasa. Kemudian yang selanjutnya, barakallahu fikum, fala yarfuth, jangan berkata-kata kotor. Yang suka ngumpat, suka maki-maki, suka misuh-misuh, hentikan. Ya, hentikan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya fala yaskhab, yang suka teriak-teriak, jangan lagi teriak-teriak. Ya, jangan lagi ada orang teriak-teriak di bulan Ramadan. Ya, yang barangkali suka mungkin manggil istrinya sambil teriak-teriak, atau mungkin istri manggil suami teriak-teriak, atau mungkin manggil anak teriak-teriak. Untuk Ramadan tolong volumenya dikecilin, ya, dilirihkan. Karena orang puasa dilarang hukumnya teriak-teriak, itu bisa menghilangkan pahala. Kemudian yang selanjutnya, barakallahu fikum, selama kita berpuasa, ya, selama kita berpuasa, maka kita harus menjaga seluruh anggota badan kita dari kemaksiatan. Fala yafsuk, jangan berbuat maksiat. Jangan berbuat maksiat. Kata para ulama, kalau bulan Ramadan masih ada orang bermaksiat, maka itu di luar Ramadan dia maksiatnya lebih kencang berarti. Makanya Ramadan aja nggak bisa bendung dia dari perbuatan maksiat. Ya, jadi kalau ada orang bulan Ramadan aja masih bermaksiat, itu di luar Ramadan lebih ganas itu. Ya, berhati-hati. Dan ingat, di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Maka kalau ada yang bermaksiat, itu maksiatnya otodidak gitu. Ya, asli hasil karyanya sendiri. Jangan nyalain setan. Ya, karena setan udah dibelenggu, gitu loh ya. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, benar-benar asli hasil karyanya sendiri. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya, ya, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah. Siapa yang masih bohong dan juga masih melakukan kebohongan di bulan Ramadan, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Allah nggak peduli mau puasa apa tidak orang seperti itu. Jadi ini berarti selama Ramadan tolong jangan pernah bohong. Ya, seburuk-buruk dosa itu bohong, seburuk-buruk akhlak itu pembohong. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan al-mu'minu yudhnib ghaira annahu la yakdzib. Orang mukmin itu berbuat dosa itu wajar, tapi orang mukmin tidak mungkin berbuat bohong. Orang mukmin nggak mungkin berbohong. Ya, maka jangan sampai ada kebohongan. Ya memang kadang harus diakui ya, kita itu jadi orang jujur itu susah, gitu loh ya. Kadang kita ini masih ada perasaan takut, nggak enak, khawatir, ya, kepikiran dan lain-lain ketika jujur. Padahal kalau kita mau jujur, segala-galanya akan jadi tenang, Pak. Walaupun mungkin barangkali bertengkar, kalau jujur itu solusinya lebih gampang karena jelas semuanya. Daripada kita nggak jujur, ya. Dan kejujuran itu akan melahirkan ketenangan. As-sarahatu roha, terus terang itu tenang. Sedangkan bohong itu akan melahirkan kebohongan. Orang bohong akan nutupi dengan kebohongan lagi, akan nutupi kebohongan lagi, akan nutupi dengan kebohongan lagi, gitu ya. Misalkan ini sebagai contoh,
Antum misalkan pulang dari kerja, di pinggir jalan ada orang jualan mangga, harganya sekilo 40.000, tapi rasanya dijamin, itu kan ya. Akhirnya belilah sekilo, harganya 40.000. Sampai di rumah belum tentu berani menyampaikan ke istri kalau harganya 40 ya. Akhirnya ditanya, ini kok mangganya enak mas, harganya berapa? Oh itu tadi Dek 20.000. Kok enak ya mas ya? Apa beli lagi aja ya? Gimana kalau begitu ya? Akhirnya suruh beli lagi. Aduh ini kalau sampai beli lagi ya tekor bandar ini ya. Begitu akhirnya mau gak mau bohong. Itu dia tadi katanya udah habis itu katanya begitu ya. Oh begitu, ya udah deh biar aku aja yang ke sana. Biar aku mau pesen ke orangnya gitu ya. Nah itu nanti lagi harus bohong itu ya untuk nutupin. Nah kalau sampai terjadi ke sana kebongkar 3 kebohongan sekaligus ntar. Akhirnya ngomong itu deh yang jual tangkap polisi ya, ngedar narkoba. Bohong lagi ya. Untuk disusul ke kantor polisi nggak ada juga. Pokoknya orang kalau sudah kebiasaan bohong, ujung-ujungnya bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Nanti ketika ketahuan baru rentetan daftar kebohongannya kebuka semua. Naudzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai kita memiliki akhlak itu, apalagi kita sedang berpuasa. Usahakan latihan ngomong yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanu. Iman seseorang tidak mungkin benar kecuali hatinya benar. Hati tidak mungkin benar sampai mulutnya benar. Maka kita belajar jadi orang yang benar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian di kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk berhijrah dari sifat-sifat ahli nar menuju sifat ahli jannah. Itu ya. Dari karakter-karakter penduduk neraka kita hijrah memilih berkarakter dengan karakternya penduduk surga. Barakallahu fikum. Nah disinilah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani, Imam Abu Ya'la dan lain-lain, disahihkan oleh Albani, Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum biman yuharramu 'alan nar wa tuharramun naru 'alaih. Maukah kalian aku beritahu? Maukah kalian aku beritahu siapa orang yang tidak mungkin masuk neraka dan neraka tidak mungkin ya membakarnya? Ini ya, jadi kalau pengen tahu, kan kita ini kan nggak ada yang tahu nih besok masuk surga apa enggak, kan nggak ada yang tahu ya. Nah tapi Rasul ngasih bocoran, kalian mau nggak aku beritahu ada orang-orang yang tidak mungkin bakal disentuh api neraka. Mereka punya karakter seperti ini di dunia ya. Siapa yang punya karakter seperti ini, bersyukurlah kepada Allah, berbahagialah. Tapi kalau belum punya, cepat lengkapi. Ya, ada 4 di dalam hadis ini, ada 4 ya, tapi mungkin nanti ada tambahan. Barakallahu fikum. Yang pertama yaitu kullu hayyinin, setiap orang yang rendah, walayyinin, lembut. Ya, yang pertama sifatnya rendah, yang kedua lembut, wasahlin, gampang, wa qaribin, dan dekat. Ini ada 4 karakter ahlul jannah yang bisa kita lihat di dunia. Ya, mereka kelihatan dari sifat ini yang menonjol. Apa itu? Yang pertama adalah hayyin, yaitu orang yang dianggap remeh karena tawadhu, karena nggak suka unjuk gigi, nggak suka sombong, nggak suka songong, nggak suka ya pamer, nggak suka apa? Nggak suka untuk mengangkat diri. Ya, nggak kagum dengan pendapat sendiri, akhirnya dia tawadhu di setiap hal saat berinteraksi dengan sesama manusia. Orang seperti ini bakal menghuni surga. Siapa di antara kita yang dikasih karakter tinggi hati, suka sombong, suka ngeremehin orang, ini udah karakter-karakter penghuni neraka. Ya, hati-hati. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menceritakan neraka itu besok akan curhat kepada Allah. Ya Rabbi, ya Allah, kenapa yang masuk ke dalam diriku kok isinya orang sombong dan orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Ya, neraka itu akan curhat begitu loh ya. Ya Allah, ini yang masuk ke sini nih orang-orang yang dulu suka pamer, suka maksain orang, suka sombong, suka jumawa, masuk ke sini ya Allah. Sedangkan surga juga curhat.
ya Allah yang masuk ke tempatku kok orang-orang miskin begitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, wahai neraka, engkau adalah murkaku, aku gunakan untuk menyiksa yang aku kehendaki, dan engkau wahai surga adalah rahmatku yang aku gunakan untuk menyayangi hamba-hamba pilihanku. Barakallahu fikum. Jadi sifat pertama jadi seorang yang bakal menghuni surga itu harus hayyin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi haunan. Orang, ya, hamba Allah yang sejati itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Rendah hati, ya, rendah hati. Begitu. Barakallahu fikum. Kemudian wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Kemudian ada lagi, ya, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka sama orang yang, ya, orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hati-hati ini, jangan sampai, ya, kita memiliki karakter sombong. Ya, Allah memerintahkan kita untuk tawadhu. Tawadhu, ya, tawadhu. Ya, kita ini hidup di zaman ketika manusia itu paling gampang banget sombong. Allah angkat sedikit aja itu langsung sombongnya, masya Allah. Ya, kita lihat orang itu dikasih kaya dikit aja, udah nggak level gitu dia. Jadi padahal dulu itu dia waktu masih nggak punya itu makannya nasi uduk dia pokoknya. Ya, nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk, dan itu semuanya lancar dalam hidupnya. Ketika Allah kasih kekayaan dikit aja, maka nasi uduk itu udah alergi dia. Ya, udah gatel-gatel dan lain-lain. Ya. Kita lihat juga banyak orang yang dikasih ilmu dikit aja itu udah jadi sombongnya, masya Allah. Ya, bukan tambah tawadhu tapi makin sombong. Seperti itu, ya, dikasih ilmu dikit aja itu udah nantangin kemana-mana, udah nyumpain siapa aja, udah maki-maki banyak orang. Itu padahal ilmunya baru sedikit, gitu ya. Banyak orang yang dikasih jabatan sedikit aja itu udah petentang, begitu ya. Udah angkuhnya gak ketulungan dan lain-lain. Maka kita semuanya tetaplah tawadhu, karena yang bakal menghuni surga itu isinya orang-orang tawadhu. Neraka isinya orang-orang sombong. Apalagi sekarang zaman medsos seperti ini, masya Allah, manusia itu paling seneng yang namanya sombong, seneng banget yang namanya pamer, paling seneng banget yang namanya apa? Bicara kelas, begitu ya, kelas, gitu. Makanya kadang di banyak sekali video-video itu kan tersebar gitu kan, pamer. Ini mobil harganya 8M begitu kan ya. Bajunya harganya 1M, tasnya 4M, korek kuping ya 700 juta dan lain-lain begitu kan ya. Paling seneng orang zaman sekarang pamer begitu. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, ya. Kita walaupun dikasih kekayaan sekaya apapun, dikasih jabatan setinggi apapun, dikasih ketampanan setampan apapun, kecantikan secantik apapun, jangan sekali-kali ngeremehin orang. Jangan sekali-kali, ya. Seperti itulah tahtakir, ya. Jangan pernah menghina siapapun. Barakallahu fikum. Ya, kita hidup di zaman yang memang seperti itu. Nah, di dalam Al-Qur'an kan ada banyak sampel. Untuk contoh yang tawadhu itu ya Nabi Sulaiman. Ya, dikasih kerajaan bangsa manusia, dikasih pasukan bangsa jin, dikasih pasukan bangsa binatang. Tapi Nabi Sulaiman menganggap sama sekali ini bukan hasil karyanya, tapi hada min fadli Rabbi, ini semuanya dari Allah. Kalau kita setiap dapat apapun, alhamdulillah ya Allah, ini darimu ya Allah, insya Allah kita sombongnya nggak keluar. Begitu. Tapi kalau sampai kita nganggep itu hasil jerih payah saya, hasil usaha saya, biasanya muncul sombongnya, gitu ya. Itu seperti Korun. Korun itu kalau kemana-mana, kalau keluar itu outfitnya dahsyat, ya, pakaiannya, ya, perhiasannya itu masya Allah. Seperti itu. Kalau dia lewat itu biasanya tukang bawa kunci gudangnya yang isinya harta itu mikul 60 orang, ya. Latanu bil usbati ulil quwwah, ya. Kemudian untuk orang-orang mukmin mengingatkan, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Hei Korun, enggak usah terlalu seneng. Allah enggak suka sama orang yang senengnya kelewatan. Ya, adapun orang-orang yang pecinta dunia, masya Allah bahagianya jadi Korun, begitu ya.
seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya tidak suka dengan orang-orang yang sombong, pamer outfit. Akhirnya ketika Qarun itu jalan, disuruh untuk jangan isbal, Qarun nggak mau, isbal dia. Ya, akhirnya Allah tenggelamkan. Gitu loh ya. Untuk ajaran masalah ini kan sudah paten ya, masalah apa dilarang isbal dan lain-lain. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, bainama rajulun yamsi ya khuyala ya id khasafallahu bihi fa huwa yataljal ila yaumil qiyamah. Ada seseorang laki-laki jalan sambil nyeret kainnya sampai akhirnya penuh kesombongan, sampai akhirnya Allah tenggelamkan di bumi dan tidak bisa ditarik keluar sampai kiamat. Artinya apa? Kita walaupun sekaya apapun, tolong Pak ya, celananya tetap jangan isbal. Begitu loh ya. Seperti itu. Jangan sampai mentang-mentang kaya mungkin dikasih ekor begitu barangkali ya. Belakangnya dipanjangin semeter 2 meter. Qarun kan begitu ceritanya. Ya. Seperti hadis tadi, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, ada seorang laki-laki jalan sambil menyeret kainnya dengan penuh kesombongan. Itu Qarun kata para ulama. Ya, lalu kemudian Allah tenggelamkan dia beserta seluruh hartanya dan tidak bisa ditarik ke permukaan bumi lagi sampai kiamat. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi Khawatibillah barakallahu fikum, berhati-hati dari sifat kesombongan. Kemudian kita lihat para sahabat itu dikasih jabatan itu mereka tawaduk. Abu Bakar itu ketika pidato kekhalifahan pertama kali, beliau menyampaikan, ana lastu bi khairikum, aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Kan begitu kan ya? Abu Bakar loh itu manusia terbaik setelah Nabi Muhammad loh. Tapi Abu Bakar menyampaikan, aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Ya, kalau ada yang salah luruskan, begitu. Kalau kita semuanya bukan orang yang sombong, enak menerima kebenaran itu. Tapi kalau kita sombong, kita akan terjangkiti virus batorul haqqi wa ghamtun nas, ngeremehin orang, menolak kebenaran. Naudzubillah. Ya, maka selama bulan Ramadan coba diasah sifat tawaduknya, makin tawaduk sama orang. Ya, kalau ada orang ngomong perhatikan, kalau ada orang ngomong kasih antusias, ya, beri antusias, jangan sampai ya kita ngeremehkan dan lain-lain, gitu ya, ngeremehkan dan lain-lain. Umar bin Khattab itu pernah loh, lagi jalan di pasar tiba-tiba ada ibu-ibu ngacungin begini Pak, ya Umar, ittaqillah, innama anta Umair, thumma takunu Umar, thumma takunu Amir. Kamu itu dulu adalah Umar kecil, habis itu jadi Umar gede, sekarang kamu jadi pemimpin. Bertakwalah kepada Allah. Ya, Umar bin Khattab walaupun biasanya keras, biasanya ya tegas, kali itu iya, betul sekali, betul yang dia sampaikan. Nah, begitu jawabannya, karena memang walaupun beliau pribadi yang sangat keras, tegas, tapi beliau tawadhu, gitu loh ya, sehingga tidak petentang-petenteng begitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ciri penduduk surga yang pertama itu orangnya tawadhu. Ya, silakan kita mencari dan berusaha untuk menjadi orang yang selalu tawadhu supaya kita ya memiliki dan memenuhi persyaratan dan berkas-berkas penghuni surga. Yang kedua adalah layyin. Layyin itu artinya lembut. Ya, layyin itu artinya lembut, manis, lunak, begitu ya. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang yang hatinya lembut, omongannya lembut, dan pokoknya orangnya lembut banget dah. Siapapun kalau ketemu dia nggak pernah tersakiti pokoknya, karena orangnya lembut. Dia kalau ngomong dipilih kata-kata yang paling tidak sensitif, tidak menyakitkan. Pokoknya orangnya begitu ya, paling ya lembut dalam segala hal. Siapa yang punya sifat seperti ini beruntung. Lawannya adalah keras. Hatinya keras, perilakunya keras, menyelesaikan sesuatu sukanya dengan kekerasan. Kalau kata para ya ahli hikmah, ya, jadi kalau pribadimu seperti palu, maka kamu akan memperlakukan siapapun kayak paku. Ya, memang palu itu ya gunanya untuk paku begitu ya. Kalau kita punya pribadi yang kaku dan juga pribadi yang keras seperti palu, maka siapapun pokoknya kalau nggak sesuai kita tutup gitu ya, akan kita paksa seperti itu. Nah, artinya apa? Ini juga penting, belajarlah menjadi manusia-manusia yang lemah lembut dalam setiap hal, dalam bertutur, dalam berbuat, dan juga dalam berperasaan. Kalau memang mampu, jangan pernah nyakitin orang siapapun. Coba,
Nabi Muhammad itu orang yang sangat-sangat halus dan sangat-sangat ya hati-hati dalam persoalan ngomong. Tapi beliau itu hatinya lembut. Makanya Nabi Muhammad juga sering minta maaf, begitu loh ya. Kan beliau pernah kan suatu ketika mengadakan, siapa di antara kalian yang pernah aku dolimi silakan untuk menuntut saya, silakan minta dibalas. Nabi Muhammad begitu. Padahal Nabi itu nggak pernah salah, tapi itu beliau lakukan karena minta maaf itu tandanya kita orang yang hatinya lembut. Kalau nggak pernah minta maaf itu tanda hatinya keras. Jadi silakan, nggak apa-apa ya bapak-bapak ya, watifillah barakallahu fikum, minta maaf ke istrinya itu bukan aib. Istri minta maaf suami itu bukan aib. Bahkan Nabi Muhammad itu menyampaikan istri yang baik itu tiap malam minta maaf. Oh coba, jangan bosan Pak kalau dimintai maaf, mungkin lagi jalanin sunnah ya. Seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah, perempuan yang baik itu adalah al-aud, yaitu perempuan yang senantiasa deketin suami kemudian ngomong, mataku tidak akan kupejamkan sampai engkau ridho kepadaku. Kan begitu ya? Pernah istrinya ngomong begitu Pak? Ya? Tiba-tiba mendekat gitu, Mas, aku nggak bakal tidur sebelum engkau benar-benar memaafkan kekuranganku hari ini. Ada yang begitu? Kalau ada itu benar-benar Pak, ya, istri yang sangat dahsyat. Itu ya? Seperti itu. Sebagai suami juga sama. Bukan aib kalau seandainya suami minta maaf kepada istri atas kekurangan-kekurangan yang ada. Pokoknya intinya kita memiliki hati yang lembut, jangan punya hati yang kasar, kaku, bengis, ya, sehingga akhirnya kita nggak mudah iba, nggak mudah kasihan dan juga tidak peduli sama orang, gitu loh ya. Jadi ini perlu diasah, karena kalau kebiasaan hati itu bisa mengeras. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati kalian setelah itu mengeras. Fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Bahkan kerasnya lebih keras lagi daripada batu. Hati manusia yang keras itu begitu, sampai kategori nggak punya perasaan, gitu ya, nggak punya perasaan ya. Jadi lagi jalan begitu ngelihat ya, misalkan ini ya, ngelihat ada orang jatuh kecelakaan begitu ya, lewat aja begitu, nggak sedikit pun tersentuh ataupun tergerak. Hati-hati kalau kita sampai tidak memiliki kelembutan. Nah, apalagi zaman sekarang, kita hidup di zaman ketika manusia paling suka ngegas, ya kan ya? Orang zaman sekarang itu diajak ngomong dikit aja ngegas, gitu loh, bahasanya orang sekarang ya, nyolot dan lain-lain begitu ya. Itu orang sekarang kebiasaannya begitu. WA itu mesti ya, awalnya dibuat itu untuk kebaikan, tapi mesti ujungnya pertengkaran dan live group, ya kan ya? Hampir semuanya begitu, kecuali kalau di dalamnya isinya orang-orang lembut, isinya orang-orang yang hatinya lunak, Masya Allah, insya Allah itu grupnya akan awet. Tapi kalau isinya kok orang-orang yang pribadinya keras, walaupun awalnya satu pikiran, satu pendapat, dijamin tengah jalan bakalan pecah, begitu loh ya. Maka kita semuanya jadilah pribadi-pribadi yang lembut ya, nggak usah ngegas. Kalau misalkan ada yang nanya gitu ya, itu sepedamu kok kayaknya kurang cakep begitu, beli di mana? Itu nggak usah dijawab. Ngapain nilai ya sepeda saya? Ajak gelut gitu ya. Ya nggak usah begitu, orang cuma nanyain aja dijawab, beres. Ya, seperti itu. Jadi kita belajar jadi orang yang lembut, jadi orang yang penyayang, jadi orang yang mudah iba dan lain-lain ya. Ikhwatillah barakallahu fikum, itu sifat penduduk surga loh. Adapun orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang mungkin ya kita bisa bilang orang-orang yang kaku, itu nanti tempatnya di neraka. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu jawad. Maka kalian aku beritahu siapa penghuni neraka, yaitu orang-orang yang hatinya keras. Nah, orang hati bisa keras itu karena apa kira-kira? Kebanyakan ketawa, Pak. Ya, orang kalau kebanyakan tertawa, itu nanti ngelihat orang celaka aja lucu loh, Pak. Nggak percaya, Pak? Itu silakan nggak percaya lihat sama orang yang suka ngeprank itu, Pak. Nanti melihat orang celaka itu jadi konten loh, Pak. Allahu Akbar ya. Seperti itu, makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, iyyakum wa kathratud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Janganlah kalian ya suka ketawa, karena kalau kalian suka ketawa maka ya itu akan mengeraskan hati. Ini maksudnya kalau ketawa ngakak-ngakak sampai terjungkal-jungkal ya, guling-guling ya istilahnya, ngakak, guling-guling dan lain-lain, itulah
Itu nanti kalau orang kebiasaan ketawa, itu ngelihat apapun jadi lucu. Ngelihat bis, ya, bis jungkir balik begini pun itu kelihatan lucu. Nah itu kok bisa ya, rodanya nyangkut tiang listrik. Yang diketawakan rodanya, Pak, padahal di dalamnya ada korban. Ya, sama ngelihat orang ya lagi jalan buka HP nyemplung got begitu ya, itu ntar yang diketawakan, loh lihat mukanya jadi penuh dengan lumpur. Jadi yang diketawakan itunya, bukan musibahnya, udah gak dibahas. Orang hati udah keras kok ya. Jadi orang kalau kebiasaan ketawa terbahak-bahak, kebiasaan ngakak guling-guling, itu sudah punya potensi hatinya keras. Hati-hati ya. Para sahabat ya ketawa, Nabi ya ketawa, tapi momen-momen saja, tidak setiap hari isinya ketawa. Wah, apalagi sampai acara ikut grup yang isinya ketawa. Nggak usah Pak ya. Seperti itu. Kita nggak butuh banyak ketawa dalam hidup. Kita butuh banyak bahagia. Ketawa itu belum tentu bahagia loh Pak ya. Seperti itu. Karena ketawa itu bukan solusi. Begitu. Maka kita hindari hal-hal yang mengeraskan hati. Kemudian yang selanjutnya adalah sahlin. Orangnya gampang. Pokoknya urusan sama dia tuh enak, gampang, nggak banyak masalah, nggak ribet, nggak repot, nggak rumit. Itu pokoknya orang kalau punya pribadi begini nih, udah punya ciri-ciri bakal masuk jannah ini. Ya, nah kita hidup sekarang justru sebaliknya, di zaman ketika manusia itu paling ribet, begitu ya, paling rumit, paling ribet, sukanya mempersulit. Orang zaman sekarang sukanya begitu. Padahal sebenarnya cara yang gampang lebih banyak, mudah. Itu ya. Makanya kadang kita lihat itu rapat RT itu kalau menentukan kostum itu ya. Kita mau buat kostum untuk kepentingan nanti kalau seandainya ada resepsi pernikahan misalkan gitu ya. Itu kalau dirapatkan di RT biasanya nggak ketemu-ketemu Pak. Ya, hijau kurang muda, muda dikasih warna muda, kurang gelap, yang gelap kurang mencolok, yang mencolok kurang asap, pokoknya begitu ya. Yang terakhir ujung-ujungnya udah warna pink aja deh, biar semuanya sama-sama kecewa barangkali ya. Karena saking susahnya cuma menentukan warna. Kenapa sih kita ribet mau pakai baju warna merah, kuning, hijau, biru, terserah pokoknya asalkan itu syar'i. Udah itu nggak usah ribet jadi manusia, itu nggak usah ribet. Ya, beli bakso. Ya Pak, beli bakso gitu ya, nggak usah pakai cambah Pak. Oh ya, oke dah. Itu Pak, nggak usah pakai mie yang kuning. Oh iya, baik ya. Nggak usah pakai itu Pak, daun seledri, daun bawangnya doang. Lo udah dicampur ya. Akhirnya yang bagian jualan milihin satu-satu ya. Itu pun nanti Pak, kuahnya agak banyak. Oh iya, nggak usah bakso Pak. Nah terus beli apa ini jadinya ya? Karena saking ribetnya jadi manusia sampai seperti itu, udahlah diambil aja. Kalau memang kita doyan bilang makan, kalau enggak doyan bilang aja. Jelas, nggak usah pakai acara. Ini sedikit, itu banyak, yang banyak disedikitin dan lain-lain. Kita semuanya jadi orang ribet banget. Milih baju, ini terkhusus ibu-ibu. Ya, beli baju satu aja milihnya 2 jam. Beli bawahan, ya, beli rok satu 3 jam, begitu ya. Gara-gara diurut ya jahitannya dari sejak atas sampai bawah, warnanya ya, kemudian nanti matching tidaknya, sampai akhirnya untuk membeli satu setel butuh waktu 6 jam ya. Berangkat jam 6 pagi, pulang jam 12 siang, cuma bawa satu setel. Ribetnya Masya Allah jadi manusia ya. Untuk ibu-ibu sekalian, barakallahu fikum, juga nggak usah jadi manusia itu ribet, udah deh gampang aja pokoknya hidup itu ya. Itu kenapa sih kita kok sampai hidup jadi ribet? Gara-gara itu kita pengen dilihat orang, gara-gara kita masih peduli dengan pandangan orang, gara-gara kita masih ya tergantung sama orang, makanya kita hidupnya jadi ribet. Andai kita jadi diri kita sendiri, menghamba pada Allah, simple, hidup itu gampang ya, gampang banget itu ya, insya Allah nggak rumit. Tapi kalau seandainya itu tadi kita masih mengharapkan pandangan orang, pujian orang, nah itu yang bikin kita jadi ribet, karena kita harus mengikuti ya, mengikuti apa keinginan mereka, begitu ya. Padahal orang kalau mau simple aja, insya Allah selesai. Barakallahu fikum. Ikhwati billah ya. Jadi memang ini adalah merupakan sifat-sifat penduduk surga. Siapa di antara antum yang Allah kasih tipologi orangnya gampangan, insya Allah ini sudah punya tanda-tanda baik. Tapi kalau orangnya udah ribet banget, nah ini hati-hati nih. Itu ciri penduduk neraka, itu ribet. Gitu ya. Ciri mereka itu ribet. Begitu. Seperti kisahnya Bani Israel. Bani Israel itu manusia paling ruwet, ribet. Disuruh nyembelih sapi, nanya, sapi apa? Oh, coba.
Padahal disuruh nyembelih sapi kan gampang ya, tinggal nyari sapi disembelih. Nanya, sapinya yang gimana? Ya, oh, pokoknya sapinya yang seperti ini, warnanya apa? Akhirnya sama Allah dikasih warna yang spesial, warna emas. Bingung akhirnya nyariin sapi warna emas. Ya, terus sapinya itu kira-kira sapi yang sudah pernah dipakai bajak di sawah ataukah belum? Ya, akhirnya dijawab lagi sama Allah. Akhirnya mereka nyari kemana-mana sampai akhirnya waktu sekian lama berlalu baru ketemu. Karena susah. Seandainya sejak awal disuruh untuk nyembelih sapi langsung nyembelih, ya langsung jadi syariatnya. Orang kan Allah di situ kan cuma pengen nyuruh Nabi Musa nanti potong kakinya sapi kemudian pukulin ke orang mati, nanti orang matinya hidup lagi, kan begitu kan ya. Cuma pengen begitu Allah itu, tapi orang Bani Israel ribet dan ruwet. Ya, pokoknya kita kalau jadi orang yang gampangan aja deh Pak ya, gampang. Orang kalau urusan sama kita udah nggak apa-apa, sama saya mah enak. Ya, jadi kalau antum jadi orang kok orang merasa enak, bersyukurlah kepada Allah. Ya, tapi kalau orang sama dia mah ribet, hati-hati ini ya. Kalau kita sudah sampai divonis ribet, ini berarti persoalan. Yang keempat yaitu qorib. Maksudnya adalah orang yang dekat dengan manusia, bukan orang yang mengucilkan diri, individualis, nggak mau bergaul, nggak mau berbaur. Ya, jadi orang yang justru dekat dengan manusia, dia pokoknya dekat dengan semua model manusia. Siapapun itu pokoknya lengkap dia punya, ya punya temenan seperti itu ya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang mau bergaul lebih baik daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul. Ya, jadi tolong berusaha untuk dekat terus dengan orang-orang Pak ya. Nah, tapi tadi kan sudah disampaikan tuh, manusia itu kayak apa? Onta 100 itu tadi, nggak ada yang cocok dijadiin temen. Nah, jadi kita semuanya pengen mempertahankan hubungan, apa pengen nyari jodoh, begitu loh ya. Kalau niat kita adalah pengen mempertahankan biar tetap dekat dengan manusia, berarti apa yang kita lakukan? Udah, ya kita nggak usah terlalu mikirin omongan orang, jangan terlalu sensitif, nggak usah terlalu kepikiran, anggap aja nggak tahu menahu. Kata para ulama, ya 50% kebahagiaan kita itu ada di masa bodoh, tidak tahu, terserah, itu kebahagiaan. Kalau antum jadi orang udah nggak pernah mikirin orang gitu, nggak apa-apa, kesenggol dikit, nggak apa-apa, gitu ya, nggak masalah, gitu ya. Ibaratnya motor, sekedar lecet, udah nggak ada masalah, gampang. Daripada saya tengkar nanti musuhan, udah deh nggak apa-apa, anggap aja nggak ada masalah. Insya Allah hal seperti itu akan membuat kita ini jadi orang-orang yang akhirnya dekat dengan siapapun. Karena kita kalau sampai setiap satu masalah muncul kita pisah dengan orang, kita nggak bakalan punya teman. Setiap kali kita bertetangga mengharapkan tetangga kita sempurna semuanya, nggak bakal punya tetangga. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya oleh seseorang, wahai Sufyan, saya itu pengen beli rumah, tapi saya nyari lokasi yang tetangga-tetangganya nggak ada yang rese, begitu ya. Akhirnya sama Sufyan Ats-Tsauri dibawa, ikut saya, dibawa ke kuburan. Nah ini nih, tempat ini nggak ada yang rese ini ya, seperti itu. Kamu gaul sama manusia itu yang mesti ada friksi, gesekan, ada salah paham itu ada. Kalau mengharap nggak pernah ada masalah, ya udah, rumahnya tetanggaan sama orang mati itu udah nggak ada lagi yang resek sama kamu. Jadi artinya dalam hal ini tetap berusaha dekat dan membaur bersama masyarakat. Selama bukan dosa pokoknya udah deh abaikan aja, nggak usah dianggap. Jadi orang jangan suka marah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu dijamin masuk surga. Jangan marah. Begitu ya. Sehingga nanti dalam konteks ya kita berinteraksi, sosialisasi semuanya berjalan lancar. Karena kita masa bodoh aja deh. Kalau melihat ada orang berbuat dosa kok orangnya malu, udah deh nggak usah diceritakan, nggak usah dianggap. Gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita jadi terkenal jadi orang yang sifat-sifat jelek ngumpul, ember, begitu ya, suka ngomel, suka marah, keras kepala, mau menang sendiri. Wah, kalau udah seperti ini ngumpul di kita ya kita nggak ada kebaikannya. Ya,
Syirarul khalqi, ya, seperti itu seburuk-buruk manusia nanti jadinya malahan, ya. Maka jangan sampai seperti itu. Maka usahakan sebisa mungkin Ramadan ini kita hijrah menuju akhlaknya ahlul jannah, ya. Tadi ya, rendah hati, lembut, gampangan, dan juga dekat dengan siapapun. Setiap ada problem-problem, masalah-masalah, anggap aja seperti tidak ada. Diceritakan ada seorang salaf yang bernama Ibrahim ibnul Adham, ya. Dia ini pernah, Pak, suatu ketika dia lagi duduk, di depannya ada seorang perempuan jalan kentut. Wah, itu perempuannya malunya luar biasa, ya, gara-gara kentut di depan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini kan muridnya banyak. Nah, kalau sampai dibawa ke pengajian, tahu nggak tadi waktu saya sedang duduk ada perempuan kentut itu, ya. Coba betapa malunya kan begitu, ya. Akhirnya Ibrahim bin Adham udah, karena nggak pengen menyakiti dia, nggak pengen bermasalah dan lain-lainnya. Akhirnya Ibrahim bin Adham diceritakan, ya, beliau memilih pura-pura tuli, ya, pura-pura tuli. Akhirnya ketika dipanggil temannya, Ibrahim, saya nggak dengar, telinga saya lagi error, kata dia begitu. Cuma demi menjaga kehormatan, biar tetap akrab aja sama orang. Dan daripada gara-gara kentut, ya, hubungan jadi pisah, mencar dan lain-lain, ya. Ini juga berlaku untuk urusan rumah tangga juga, ya. Watifillah, barakallahu fikum. Kalau dengar istrinya kentut dan lain, udah nggak usah diketawain, nggak usah dikomentarin, pura-pura nggak dengar aja, ya. Karena perempuan itu, ya, secantik apapun, sepede apapun, tapi kalau udah kentut ya rontok semua itu, ya, percaya dirinya. Jadi nggak usah dikomentari, nggak usah diapakan, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu aja, ya, seperti itu, ya. Wallahu alam, kita kan belum mengalami. Bisa jadi kalau istrinya masih muda-muda, masih seger-seger, belum, siapa tahu tambah tua tambah suka kentut, ya. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita bisa menjaga diri dan tahu rumus pergaulan, kan bisa dianggap nggak penting, nggak merugikan saya, nggak apa-apa, pokoknya begitu, ya. Seperti itu. Asalkan kita bisa seperti itu, insya Allah akan selalu awet dan kita hubungannya baik dengan siapapun. Allah alam bisawab. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ya, kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari untuk menegaskan lagi, Rasul bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah kalian aku beritahu siapa penduduk surga itu? Di dunia kalian bisa lihat, kullu dha'ifin mutadha'if, yaitu orang yang selalu mengalah dan jadi kalah-kalahan. Orang yang suka ngalah dan jadi kalah-kalahan. Wa ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beritahu siapa penghuni neraka? Kullu utullin jawadin mustakbirin, yaitu orang-orang yang hatinya keras, orang-orang yang tidak sabaran, dan juga orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wabillahi barakallahu fikum. Mungkin demikian barangkali kajian kita. Jadi mari kita jadikan Ramadan momen berubah jadi baik, gitu, ya. Kita berubah, membiasakan diri berakhlak yang mulia. Ingat, ya, orang itu semakin baik imannya, maka akhlaknya akan semakin sempurna, gitu, ya. Dan akhlak yang mulia itu termasuk yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Bahkan, ya, wa innal abda la yablughu darajatas shaimil qaim, ya, dan manusia itu nanti bisa ngalahin orang yang banyak sholat, banyak puasa, itu salah satunya dengan apa? Akhlak, ya, dengan akhlak yang baik. Maka pastikan kita semuanya memiliki akhlak itu, dan kita harus membiasakan dan mengusahakan, ya. Jangan sampai kita mempertahankan akhlak-akhlak yang enggak benar dengan berbagai alasan. Nah, saya memang orangnya temperamental. Nah, terus kenapa kalau temperamental? Temperamental tempatnya di neraka, cepat dirubah biar menjadi penghuni surga, jadi orang yang lembut, begitu loh, ya. Saya memang udah dilahirkan sejak kecil wah, nggak usah pakai acara mempertahankan akhlak jelek, gitu, ya. Saya itu dari kecil memang orangnya nggak sabaran, ya, sekarang belajar sabar, begitu, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengen kita semuanya ini kembali lagi ke jalan yang benar. Melalui Ramadan kita semuanya diajarin kembali jadi baik. Mudah-mudahan ibadah ini membekas dalam diri kita sehingga keluar Ramadan kita nanti jadi seperti kupu-kupu. Awalnya ulat yang menggelikan, ya, menjijikkan, berubah jadi kepompong, berpuasa selama beberapa waktu, kemudian setelah itu berubah menjadi
kupu-kupu yang indah dipandang, padahal sebelumnya serem dan suka nyakitin orang. Ulat, ya, seperti itu. Kita kalau ngelihat ulat itu nggak bakal kebayang kalau besok jadi kupu ternyata indahnya, masya Allah itu. Dan ulat itu makin serem, kupunya makin serem, makin cakep, begitu ya, seperti itu. Dan juga jangan sampai kita seperti ular. Ular itu juga berpuasa kalau mau ganti kulit, Pak. Dia berpuasa dan setelah keluar ya ganas lagi, begitu ya. Keluar Ramadan ganas lagi. Kita memang disuruh untuk belajar dari binatang-binatang seperti itu, karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ya, hewan-hewan yang ada di bumi dan burung-burung yang ada di angkasa, mereka itu adalah umat-umat seperti kalian. Mereka itu makhluk seperti kalian. Dari sinilah makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, maka manusia itu banyak yang mirip hewan. Ada yang mirip kupu, ada yang mirip ular dan lain-lain tadi ya, maksudnya. Ya, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Di dalam binatang kamu bisa mengambil pelajaran. Jadi kita ini suruh ngambil pelajaran. Kita sebagai manusia kayak apa? Kalau hewan yang paling bagus, paling ideal untuk kita apa, Pak? Lebah, ya. Lebah, makanya thayyib. Kemudian kalau hinggap tidak merusak, kita tinggal meninggalkan kebaikan. Itu paling ideal seorang mukmin. Kalau manusia diibaratkan seperti pohon kurma. Kalau diibaratkan seperti buah sitrun, rasanya manis, kemudian ya baunya sedap, kan begitu ya. Itu perumpamaan supaya kita lebih gampang memahami siapa dan pribadi kita seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin demikian. Mungkin sebelum saya akhiri, kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, barangkali saya persilahkan. Ya, barakallahu fikum. Tentang masalah ini tadi ya, terkhusus kita berubah dan belajar menjadi lebih baik lagi di bulan Ramadan. Wafikum. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Ini sudah siap untuk berubah ya berarti ya? Insyaallah. Wafikum. Ya, ada pertanyaan. Bagaimana menyikapi pemimpin kita yang sombong dengan kekuasaannya? Bagaimana menegurnya sementara kita sebagai bawahan atau rakyat kecil? Untuk menyikapi penguasa. Jadi untuk menyikapi penguasa itu, barakallahu fikum, ada di dalam hadis disebutkan, man nasahas sultan, barang siapa yang menasihati pemimpin itu hukumnya wajib, ya. Tapi kita usahakan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, kita usahakan sebisa mungkin sembunyi seperti itu ya. Karena kalau kita menasihati sembunyi-sembunyi, harapannya akan sadar dan tidak menciptakan gejolak. Kalau kita nasihatinya terang-terangan, khawatirnya dia nggak terima, ngamuk, kemudian akan menciptakan perpecahan, akan menciptakan ya pertumpahan darah dan lain-lain. Maka kalau niatnya mau menasihati pemimpin, kita usahakan dengan 4 mata saja. Kalau dulu para ulama biasanya nulis surat ditujukan kepada siapa? Kepada pemimpin. Seperti Imam Malik nulis surat kepada Harun ar-Rasyid. Ya, seperti itu ya. Abu Ja'far al-Mansur dan lain-lain, ngirimin surat. Seperti itu supaya tidak menciptakan nanti kegaduhan dan lain-lain. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana menyikapi pemimpin kita yang mungkin sangat sombong? Insyaallah ya. Jadi kalau kita diberi pemimpin yang sangat sombong, ya mungkin kalau sombongnya seperti Fir'aun, sombong dengan jabatannya ya, sampai memperbudak manusia, atau seperti Namrud ya, seperti itu, atau seperti Nebukadnezar dan lain-lain seperti itu ya. Mereka yang sangat sombong, angkuh, bahkan otoriter seperti itu. Bagaimana sikap kita barakallahu fikum sebagai rakyat ya, sebagai rakyat ya, yang paling penting sebelum yang lain, kita sebagai rakyat harus membenahi diri kita dulu. Sambil membenahi diri kita, kita benahi negara kita. Begitu ya. Nggak cukup kalau kita nunggu membenahi diri, nanti diri kita nggak benar-benar, nanti nggak selesai. Sambil kita memperbaharui juga ya, juga memperbaiki negeri kita. Termasuk kalau seandainya kita punya pemimpin yang sombong seperti itu ya, pemimpin yang angkuh,
barangkali seperti itu, dan juga sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak baik. Selama bukan urusan agama, tidak usah pedulikan. Rasulullah SAW mengingatkan kalau ada pemimpin, pokoknya selama nggak nyentuh agama aja ya. Selama nggak nyentuh agama, pokoknya taatin aja. Selama nggak nyentuh agama, walaupun barangkali berat, walaupun barangkali bikin kita emosi sekalipun, taati saja. Karena kata Rasul, isma' wa ati', ya, dengarkan, taati, seperti itu. Ya, bagaimana dengan hak-hak kita? Mintalah hakmu kepada Allah saja. Nanti Allah yang akan memberikan. Ya, ini kalau bukan perkara agama. Kemudian, adapun kalau untuk perkara agama, maka ada di dalam riwayat Al-Imam Al-Ajurri, kalau seandainya mereka itu memukul punggungmu, kalau mereka itu merampas hartamu, biarin. Itu nanti biar diurus sama Yang Maha Kuasa. Tapi kalau mereka berani merampas agamamu, maka katakanlah, dami duna dini. Kamu boleh bunuh saya, tapi jangan rebut agama saya. Nah, gitu ya. Ibaratnya kata-kata ini apa? Kamu boleh mau dolim kayak apa, urusanmu sama Allah. Tapi kalau agama jangan macam-macam kamu. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita menghadapi pemimpin yang memang di akhir zaman akan banyak seperti itu. Kalau itu urusan duniawi, biarin dah. Ibaratnya kita orang Indonesia, bensin mau naik berapa kali urusan aja lah Pak. Kita nggak usah peduli. Lebih baik kita minta rezeki yang banyak aja pada Allah ya. Mudah-mudahan pemerintah biar kapok, mau dinaikin berapapun rakyat ternyata kaya, kan? Ya, kalah dengan sendirinya nanti. Mungkin akan seperti itu. Tapi kalau sudah masuk ke bab agama, kita tidak bisa diam. Ya, kita harus ya menolak dengan keras. Dinasehatin perlahan-lahan. Kalau seandainya tidak bisa, maka ini harus dilakukan ya perlawanan dengan cara yang paling baik dan tidak menimbulkan korban. Contoh, kalau pemerintah sudah berani ya melarang wanita muslimah berjilbab, melarang umat Islam baca Quran, melarang umat Islam sholat berjamaah, melarang, pokoknya yang kaitannya masalah agama ya, seperti itu ya. Kalau bukan agama maka nggak usah ikutlah. Kata Syekh Utsman Al-Khamis ya, beliau menyampaikan ya, kalau seandainya orang demo itu tujuannya urusan agama ya, maka hukumnya boleh kalau memang tidak membahayakan. Tapi kalau urusannya masalah duniawi, maka saya tidak pernah setuju hal itu. Kata beliau begitu. Ya. Jadi kalau perkara-perkara masalah mungkin pekerjaan atau apa, beliau tidak setuju. Tapi kalau perkara masalah agama, demi mempertahankan agama dan lain-lain, maka itu diperbolehkan dan selama tidak membahayakan umat Islam. Kalau di Indonesia sih insya Allah ya, sebenarnya kita ini ketika ingin menyuarakan pendapat itu didukung oleh undang-undang ya. Jadi undang-undang dasar kita itu memberikan kebebasan bersuara dan berpendapat, sehingga aslinya orang-orang yang demo itu tidak sedikit pun mereka itu melanggar aturan negara. Dan pemerintah harusnya legowo menerima orang yang demo selama tidak anarkis dan lain-lain, begitu ya. Seperti itu, karena memang dijamin undang-undang, bahkan dikukuhkan dalam undang-undang tahun 1998 nomor 8 tentang persoalan kebebasan menyampaikan pendapat. Negara kita masih menganut sistem seperti itu, sehingga kita masih diperbolehkan untuk menyuarakan hal-hal yang berbau agama. Tapi kalau tidak agama, saya tidak menyarankan antum untuk ikut ya, dan saya juga tidak mendukung kalau bukan persoalan agama. Kita pokoknya selama agama nggak diotak-atik, diam aja nggak masalah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ya, dengan kesolehan kita, insya Allah masalah akan selesai. Tapi kalau sudah agama, itu kewajiban kita melihat kemungkaran. Nanti babnya begitu. Barakallahu fikum. Kemudian, amalan apa di bulan Ramadan agar kita dapat melewati jembatan Sirat menuju surga dengan selamat, tidak kecebur ke neraka? Barakallahu fikum. Amalan apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan kita akan bisa melewati Sirat kalau di dunia kita juga berada di atas Sirat. Ya. Kalau di dunia kita ini selalu berada di atas jalan yang benar, nanti kita akan bisa melewati Sirat dengan mudah. Tidak ada cara lain kecuali jadi orang benar dan baik. Pokoknya secara umum.
ya, orang beriman dan beramal soleh. Asalkan kita seperti ini, maka kita nanti bisa melewati sirat. Kata Rasul, orang melewati sirat itu ada yang seperti kilat, ada yang seperti orang naik kendaraan, ada seperti orang berlari, ada seperti orang berjalan, ada juga yang seperti orang merangkak. Melewati sirat itu nanti orang bermacam-macam, ya. Bagaimana kok bisa seperti itu? Tergantung amalnya. Selama orang mukmin, dia pasti selamat walaupun lecet-lecet, babak belur, tapi akan sampai ke surga. Tapi kalau dia bukan mukmin, pasti akan jatuh. Nah, adapun kalau mukmin, amalannya bagus, amalannya baik, maka dia akan semakin baik, makin cepat melewati sirat. Tidak ada amalan khusus yang disebut di dalam hadis untuk memperlancar perjalanan di atas sirat. Di atas sirat itu lama, Pak, 70 tahun, kata Ibnu Abbas. Ya, jisrun, ya. Jadi mansubun ala dhuhri jahannam. Sirat adalah jembatan di atas neraka jahannam. Ya, dan manusia akan berada di sana selama 70 tahun. Jadi perjalanan di atas neraka 70 tahun. Ya, siapa yang bakal selamat? Yaitu orang-orang yang sewaktu di dunia mereka selamat dari dosa. Mereka sewaktu di dunia menahan nafsunya. Mereka selama di dunia selalu mentaati Allah, maka di sana lancar. Ya, lancar. Beberapa ulama menyebutkan orang yang kurban, maka pada hari kiamat akan menaiki hewan kurbannya di atas sirat. Tapi ini tidak ada riwayat, ini hanya takwil. Takwil itu maksudnya kutipan dari hadis tapi maknanya. Seperti tadi hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan orang yang melewati sirat itu ada yang seperti kilat, ada yang seperti naik kendaraan. Nah, para ulama mengatakan naik kendaraan ini adalah orang-orang yang di dunia dulu mereka itu rajin kurban. Akhirnya pada hari kiamat akan menaiki kendaraan tersebut. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatillah, barakallahu fikum. Bagaimana cara kita menyikapi dan menegur teman yang sering membicarakan keburukan orang lain? Dan juga tip untuk diri sendiri agar tidak memulai atau ikut membicarakan orang lain. Barakallahu fikum. Jadi dulu para salaf itu, Pak, ya, mereka itu kalau ada yang gibah itu mereka bersyukur, Pak. Pernah suatu ketika itu ada seorang salaf, saya lupa namanya, barakallahu fikum. Beliau itu dikabarkan sedang digibah. Kamu kemarin dijelek-jelekin sama orang itu di sono, gitu ya. Langsung dia buat kue, kemudian dianterin, ya. Setelah itu dianterin ke rumahnya orangnya. Kemudian setelah itu dikasihkan, ini dari saya, loh. Ini apa, gitu ya? Ucapan terima kasih dari saya. Loh, terima kasih apa? Ya saya terima kasih kok ada manusia mau nyetorkan pahala ke saya, gitu loh. Tadi begitu ya. Saat kita gibah orang, saat kita membicarakan keburukan orang, kalau sampai itu nanti nyebar, maka itu akan jadi pahala yang masuk ke dalam catatan amal orang yang digibah. Ya, orang yang digibah. Makanya para salaf kalau ada yang gibah itu, santai, biarin. Terusin aja, nggak apa-apa, begitu ya. Seperti itu. Jadi kita semuanya kalau pengen takut dari yang namanya gibah, barakallahu fikum, pastikan kita mengerti gibah itu yang pertama seperti makan daging saudara. Yang kedua, wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Riba yang paling dahsyat itu gibah. Hati-hati, kita mungkin nggak berani makan Rp1, Rp2 uang riba, tapi kita doyan gibah, lebih dahsyat dosanya. Karena Rasul menyampaikan riba sab'una baban, riba itu ada 70 pintu, ya. Wa aisaruha, dan yang paling ringan itu dosanya seperti menzinai ibu kandung. Kemudian wa inna arbar riba irdur rajulil muslim, dan riba yang paling riba itu adalah kehormatan orang Islam. Kalau sampai kita ngobok-ngobok, kita dosanya ngalahin orang yang makan riba. Maka hati-hati dengan persoalan gibah, dosanya besar. Di akhirat nanti Rasulullah SAW menceritakan ketika beliau Isra Mi'raj, beliau melihat kaumun, ada orang-orang yang motong-motong lidahnya. Rasul bertanya, itu siapa kok serem banget siksaannya? Ya, ternyata ulaika alladziina ya'kuluna luhuman nas. Itu orang yang waktu di dunia suka makan daging orang. Makan kehormatan, menikmati kehormatan orang lain. Masya Allah, ya.
Jadi itu semuanya harus jadi catatan, sehingga antum kalau mau ghibah, mau ngomongin orang, pastikan pikir-pikir dulu. Antum siap motongin lidah, kejepit aja sakitnya, bukan kepalang, begitu ya. Apalagi kalau sampai ya kita itu gunting-gunting lidah. Yang selanjutnya barakallahu fikum, ya, bagaimana sikap kita terhadap teman mungkin sekarang, teman kita. Kalau seandainya kita punya teman suka ghibah, ya kewajiban kita kalau melihat kemungkaran ya kita harus ngomongin. Kalau seandainya nggak mampu berarti sudah jangan ikut, fala takhudu fi haditsim mithli. Jangan ikut ngomong yang sama, tinggalkan, jauhi. Ya. Imam Ahmad itu pernah suatu ketika ada yang datang, "Wahai Imam Ahmad, tahu nggak? Tadi di sana itu saya ikut pengajiannya Syekh Fulan dan dia itu ternyata jelek-jelekin Anda loh." Stop, jangan ngomong. Kalau kamu teruskan, kamu ghibah di majelis saya. Yang selanjutnya, kalau saya percaya, saya akan benci dia, kamu sama dengan provokator. Kalau saya sampai musuhan, musnah sudah segala-galanya. Jadi akhirnya Imam Ahmad kalau ada yang mau ngajak ngomong, jelekin orang, udah stop. Bahkan kalau ada yang jelek-jelekin orang, itu berusaha untuk dibelain saudaranya itu. Ya, seperti itu. Pernah suatu ketika Imam Ahmad ditanya, "Wahai Ahmad, kamu tahu nggak itu loh orang yang masjid mulu kerjaannya." Imam Ahmad itu nggak kemudian terus begitu, "Iya memang orang nggak beres." Nggak begitu. Imam Ahmad menjawab, "Loh, lah kita nyari ilmu buat apa kalau nggak pengen jadi kayak dia itu?" Imam Ahmad begitu jawabannya. Ya, jadi kalau ngelihat ada yang ngajak tengkar, ngajak ngerasani dan lain-lain, kalau mampu counter sebisa mungkin, "Enggak ah, saya nggak percaya. Enggak ah, saya nggak mau. Enggak ah, saya nggak usah ikut." Gitu ya. Berusaha seperti itu. Jadi jangan sampai malah justru kita dipanas-panasin, kita kebakar, gitu ya. Akhirnya meledak. Naudzubillah, ya, jangan sampai gitu ya. Jadi usahakan sebisa mungkin. Ghibah itu dosanya besar. Sekali lagi, ghibah itu dosanya besar. Inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum haramun alaikum. Kehormatan kalian itu haram disentuh siapapun. Nggak boleh ada yang macam-macam sama kehormatan. Maka kalau ada yang ngajak ghibah, kita pastikan jangan. Kita nasihatin, bertakwalah kepada Allah. Jangan ghibah. Kalau seandainya dia masih tetap pengen, "Oh, enggak kok, ini pengen ngambil pelajaran." Kalau ngambil pelajaran jangan sebut merek, jangan sebut nama. Katanya ngambil pelajaran, jangan sebut nama kalau memang niatnya mau ngambil pelajaran. Begitu loh ya. Lah kalau ternyata sambil nyebut nama, ya itu namanya ghibah. Begitu. Lah tapi beneran Ustaz, memang asli kok dia memang jelek. Nah, Nabi Muhammad menyampaikan, "Ara'aita in kana dzalika," wahai Rasulullah, kalau yang saya omongin jelek memang jelek gimana? Rasul menyampaikan, "In kana kadzalika faqad igtabta." Kalau yang kamu jelek-jelekin memang jelek, berarti kamu ghibah. Wa illa faqad bahatta. Kalau yang kamu jelek-jelekin ternyata bukan orang jelek, berarti kamu fitnah. Kita sama-sama salah pokoknya di dalam persoalan ghibah ini. Maka kita jangan sampai ikutan majelis-majelis yang isinya ghibah, ngerasain orang, jelek-jelekin orang, ya, ngomongin aibnya orang. Apalagi kalau aib sesama muslim, tolong tutupi. Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi kesalahan orang, maka Allah akan tutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Ya, yang paling mengerikan itu di akhirat, Pak. Kita ini kan punya, ya, rahasia masing-masing. Kalau sampai itu suatu saat nanti dibongkar di hadapan banyak manusia, alangkah malunya kita. Siapa yang kebiasaan nutupi aib orang, maka Allah akan tutupi aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi memang untuk mengajak orang barangkali itu bukan perkara yang mudah. Ya, biasanya orang-orang itu kalau imannya lemah, kalau dinasehati malah justru nyolot, kalau dinasehati malah ngegas, gitu loh ya, malah bantah. Tapi nggak apa-apa, tugas kita hanya menyampaikan. Orang mau menerima apa tidak, biarin. Kalau bisa kita untuk menasehati orang itu, ya, kalau seandainya kita sudah nasehatin ditolak, jangan terusin, udah nasehatin aja. Karena kalau sampai kita nasehatin orangnya bantah, kita bales, nanti ujung-ujungnya kita itu jadi pengen menang, bukan pengen menyadarkan. Kalau sudah seperti itu, setan berhasil menggagalkan misi kita, ya. Jadi kalau kita nasehatin orang, orangnya nggak mau, stop aja, udah, tinggal aja, udah tahu orangnya pokoknya, ya. Adapun kalau sampai kita bantah, kita lawan, kita kalahkan,
takutnya kita nanti ujung-ujungnya yang pengen menang. Nah kalau nasihatin orang pengennya menang begitu ya nggak ada nilainya, ya nggak ada nilainya. Kemudian kalau celana melebihi mata kaki tetapi tidak sombong, tidak bermaksud sombong, apakah itu dosa? Barakallahu fikum. Minimal itu gayanya orang sombong, walaupun niatnya apa, minimal gayanya orang sombong. Jadi orang zaman jahiliyah itu mereka diantara bentuk kesombongannya itu celana, Pak. Jadi ceritanya begitu, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu, beliau arahkan pemahaman mengenai orang isbal tapi tidak sombong. Ya, beliau menyampaikan zaman jahiliyah orang yang manjangin celana itu udah mesti sombong dan otomatis, karena orang yang nggak sombong pasti nggak bakal manjangin celana. Itu sudah jadi begitu kebiasaan zaman jahiliyah. Makanya kalau ada istilah saya manjangin ini tapi nggak sombong, itu nanti ya kalau kita mau perumpamakan ya, kita kalau mau umpamakan itu seperti orang yang ibaratnya itu pamer harta harganya miliaran kayak tadi, tapi dia menyampaikan tapi saya kan nggak sombong yang penting. Nah terus ini untuk apa? Kalau memang kita ini mau tawadhu, benar-benar kita rendah hati, maka ikutilah tuntunan syariat. Nah terus hukumnya, secara hukum saya sampaikan para ulama mengenai isbal yang tidak disertai kesombongan ada 3 pendapat. Yang pertama haram mutlak. Ya, mayoritas ulama mengatakan sombong gak sombong haram. Ada seorang laki-laki jalan di depan Umar bin Khattab. Waktu itu dia jalan ya nggak sombong sama sekali, memang pakai celana tapi melebihi mata kaki. Sama Umar bin Khattab ditanya, lagi haid ya? Kata begitu. Akhirnya orangnya ngomong, ya Umar, ya ayahidur rajul, apakah laki-laki bisa haid? Lah itu celanamu kayak celana perempuan, kirain perempuan. Kata Umar begitu ya. Pernah juga ada yang lewat di depan Umar, orangnya isbal, sama Umar langsung dipotong pakai gunting. Akhirnya bawahnya jadi amburadul gitu ya. Para sahabat menyampaikan, saya masih melihat kain bawahnya amburadul gara-gara dipotong Umar bin Khattab. Ya, seperti itu. Nah, secara hukum yang pertama ulama mengatakan mutlak haram, sombong maupun tidak sombong. Karena isbal doang itu sudah sombong, nggak bisa dipisahkan isbal sama sombong. Isbal itu ya sombong definisinya. Yang kedua, yaitu hukumnya makruh, karena bagaimanapun juga itu gayanya orang sombong, walaupun nggak sombong, tapi gayanya gaya orang sombong. Itu loh ya, gayanya orang sombong. Jadi seperti itu. Yang ketiga, ya ibaratnya beginilah, jamaah sekalian barakallahu fikum. Saya kalau seandainya sekarang pakai semir saya pakai semir warna merah, boleh nggak semir warna merah? Boleh kan? Semir yang nggak boleh warna apa? Warna hitam, gitu. Tapi kalau seandainya pengajian antum diisi sama ustadz yang rambutnya merah begitu, yang sebelah sini agak hijau-hijau dikit lah ya, sininya agak kuning, gimana kira-kira? Nah, yang penting saya nggak sombong, masa begitu nanti urusannya. Yang penting saya nggak nakal, itu nggak bisa dipisah. Begitu loh, itu nggak bisa dipisah antara ini dan ini. Minimal banget itu makruh, karena itu nggak pantas. Ya, sebagaimana hadis Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi menyampaikan Rasulullah itu nggak pernah punya baju yang melebihi ini, Pak. Ya, kemudian dan tidak pernah punya celana melebihi mata kaki. Bahkan Rasul itu sebenarnya pengen kita itu celananya cuma sampai setengah betis. Ya, izarul mu'min nisfus sak. Celananya orang mukmin itu setengah betis. Rasul itu sebenarnya pengennya begitu. Wa illa kalau seandainya tidak, maka ditambahin. Kalau seandainya masih kurang, ditambahin. Yang penting tidak melebihi mata kaki. Tapi Rasul sebenarnya kalau mau kita mau tahu, Rasul itu sebenarnya pengennya kita celana seberapa? Pengennya sebetis. Masya Allah ya. Jadi pengennya seperti itu. Ya, tapi ya sekali lagi, cuman nanti ada beberapa pengecualian kata Ibnu Hajar. Yang pertama, kalau orang lagi sakit memang harus ditutupi kakinya, maka nggak apa-apa. Yang kedua, kalau memang kebutuhan safety, keamanan, orang yang bekerja di tempat-tempat bahaya, hutan dan lain-lain, nggak apa-apa. Yang ketiga, kalau seandainya kegedean, nggak apa-apa, sehingga melorot. Kayak Abu Bakar ya, Abu Bakar pakai celana melorot. Nah kalau dipotong, kalau sama Abu Bakar dipotong ya nanti juga melorot juga, orang faktornya kegedean kok.
begitu ya. Akhirnya Rasul menyampaikan, lasta mimman yaf'alu dzalika khuyala. Wahai Abu Bakar, kamu nggak sombong karena kamu itu celananya sebenarnya udah pas, cuma suka melorot itu, maka nggak termasuk isbal yang haram, gitu ya. Nah kemudian barakallahu fikum, kalau seandainya ada orang yang sombong karena tidak isbal, bahkan sampai meremehkan muslim yang masih isbal, bagaimana hukumnya? Ya, sombong itu haram dilakukan siapapun. Ya, mau orangnya itu jidatnya hitam maupun jidatnya mulus, haram sombong. Seperti itu ya. Orangnya mau isbal nggak isbal, haram, sombong itu dosa tersendiri. Maka dalam hal ini kalau ada orang yang tidak isbal meremehkan yang masih isbal, kita cek dulu ngeremehkan apa. Kalau seandainya yang diremehkan itu adalah persoalan syariatnya, dalam artian kamu masih isbal kayak begitu, itu nggak apa-apa. Berarti memang kita meremehkan sesuatu yang remeh di sisi Allah, meremehkan yang hina di sisi Allah. Menghina yang hina itu syar'i, nggak apa-apa. Ya, menghina sesuatu yang hina di sisi Allah itu boleh, begitu ya. Menghina sesuatu yang dihina di sisi Allah itu hukumnya boleh. Isbal itu termasuk yang nggak disukai Allah. Maka ketika kita itu kok mungkin memandang, masih isbal kayak begitu, antum masih isbal kayak begitu, nggak takut ancaman Rasulullah dibakar nanti. Kalau seandainya seperti itu maka hukumnya boleh. Tapi kalau seandainya ngelewatin itu jangan. Contoh misalkan kita ngelihat ada orang yang masih isbal, sedangkan kita sudah nggak isbal. Kemudian kita ngomentari, orang kayak kamu mah kekal di neraka. Nah, yang seperti ini kebangetan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Hakim, ada seorang laki-laki, dia itu soleh, punya teman sangat-sangat ahli maksiat. Setiap kali mau berangkat ke masjid, dia ngelihat temennya ternyata lagi maksiat. Akhirnya dinasehatin, takutlah sama Allah. Nah, diingatkan lagi, masih juga belum sadar. Di waktu yang ketiga, dia menyampaikan, kamu diingetin susah banget, ya demi Allah, orang kayak kamu nggak mungkin bakal selamat di akhirat. Akhirnya Allah murka, malah justru akhirnya wa man yata'alla alayya fayaqulu anni la aghfiru li fulan. Siapa yang berani ngomong macam-macam melangkahiku, siapa yang berani bilang aku tidak mengampuni fulan, justru aku ampuni orang ini dan aku hapus seluruh amalmu. Coba ya, akhirnya orang itu amalnya dihapus. Jadi dalam hal ini kalau ada orang isbal ngeremehin orang yang nggak isbal, dicek dulu ngeremehin apanya. Kalau ngeremehin persoalan duniawi ini nggak boleh, ngeremehin persoalan takdir nggak boleh. Tapi kalau seandainya kita ngeremehkan dalam artian itu kemaksiatan, masih melakukan maksiat, maka itu hukumnya syar'i dan tidak masalah. Ya, misalkan kita menyampaikan, itu mah dia mah celananya masih aja isbal, ya, padahal udah ikut ngaji, udah dikasih tahu kalau yang kain yang menjulur di bawah mata kaki besok akan dibakar dengan api neraka. Tapi memang orangnya itu bandel gitu ya. Akhirnya kita itu kayak nganggep, misalkan ya, ketika kita deketan sama dia kita nganggep, wah orang ini mah gak paham agama. Ya memang betul, ya memang gak paham agama. Ya tidak masalah kita menganggap, ya berarti insya Allah saya lebih benar, lebih baik, ada dalilnya nggak masalah. Ya seperti itu. Itu semuanya pakai dalil, itu semuanya ya sudah ada vonisnya. Jadi bukan kita berimajinasi dengan perasaan. Ya jadi kalau seandainya seperti itu hukumnya nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau kita sampai menghina orang persoalan-persoalan yang sifatnya mubah, selera, itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada orang misalkan dia sukanya pakai sarung, kemana-mana pakai sarung, sedangkan kita sukanya pakai celana, nggak usah dihina, sarungan mulu gitu ya. Nanti pandang orang jadi nggak baik gitu ya. Misalkan kalau seandainya ada yang seperti itu, nggak boleh kita hina sedikit pun, nggak boleh kita hina sedikit pun, karena memang sama-sama mubah, gitu ya. Misalkan makan, yang satu suka risol, yang satu suka kebab, nggak boleh saling menghina. Kamu udah jadi muslim masih suka risol, kebab dong syar'i. Ya ini juga ya nggak boleh, karena ini bukan perkara halal haram. Adapun kalau seandainya orang makan babi, naudzubillah min dzalik, saya mah nggak bakalan makan yang namanya
babi atau yang lain, dia masih makan babi dia, ya jangan deket-deket, itu nggak masalah. Memang ini perkara yang syar'i, ya memang perkara yang dalam syariat itu juga memang dijelekkan, begitu. Makanya kita cuma mengikuti syariat. Adapun kalau menjelek-jelekkan yang tidak berdasarkan syariat, maka itu adalah nafsu, ya itu adalah nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting jangan menghina, ya. Kalau cuma meremehkan karena orang melakukan dosa itu enggak masalah, kita anggap dia ilmunya kurang dia. Tapi kalau sampai kategori muncul kata-kata hina dan lain-lain, ya maka itu berhati-hati. Takutnya kita nanti diuji dengan hal yang sama. Begitu loh ya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya, man ayyaru akhahu ala dhanbin lam yamut hatta ya'mala bih. Siapa yang menghina saudaranya yang melakukan dosa, maka dia tidak akan mati sebelum apa? Sebelum melakukan dosa yang sama. Jadi kalau mendengar saudara-saudara kita melakukan perbuatan dosa, lebih baik kita jangan komentar meremehkan dosanya, jangan ngeremehin dosanya. Paham ya? Maksudnya gini, misalkan ada orang berbuat zina, kita akhirnya ngomong, naudzubillah, kalau saya mah lebih baik mati daripada suruh zina. Kata-kata seperti itu takutnya sama Allah dikabulkan benar nanti, ya. Akhirnya kita dikasih pilihan, mati apa zina, begitu nanti ya. Kalau yang seperti itu nggak boleh. Ya, adapun kalau seandainya tadi, ini mau orangnya nggak paham Islam, nyatanya masih isbal, nggak apa-apa, memang benar, berarti memang dia nggak paham. Seperti itu ya, itu sudah tepat. Berbeda dengan hal-hal yang lain tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik ikhwati fillah, barakallahu fikum. Mungkin demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi Ramadan harus merubah kita jadi lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan kita tidak sia-sia puasanya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.